Desa Lingsirwengi yang terkenal sebagai desa yang penuh dengan kemistisannya, kini bertambah seram karena kematian-kematian yang tidak jelas asal-usulnya. Apalagi sejak kematian Lira, seorang wanita yang mati saat nifas, karena perlakuan yang tidak senonoh yang didapatinya. Hingga Lira meninggal, karena kerusakan dalam akibat perlakuan tidak baik yang diterimanya. Bahkan keluar sebuah tonjolan dari vaginanya saat dokter mengecek dan kerusakan kemaluannya karena akibat hubungan yang dilakukan Lira saat nifas. Endaru dan keluarga tengah mencari siapa yang melakukan perbuatan tak terpuji dan menjijikan itu. Hingga kematian Lira adalah sebuah misteri yang belum terungkap siapa pelaku pemerkosaannya saat masa nifas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Suketireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Dipaksa Berhubungan Usai Melahirkan. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Maira Sakila. Tanpa berbasa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ya, sejak kepergian Leira, aku sering bermimpi tentang dia yang meminta tolong. Dia yang meminta keadilan. Entah itu memang hanya pikiranku saja atau berhalusinasi, aku tidak tahu. Namun yang pasti, Lira sering mendatangiku dengan tangisan yang menyayat. Aku harus pergi, Bu. Ucapku yang langsung berdiri hendak berlalu. Oh, kemana kamu? Aku akan segera menemukan mereka. Dan aku sudah menemukan orang yang akan membantuku. Entah apapun caranya, aku akan membalas semua perbuatan mereka. Aku berlalu tanpa menunggu jawaban ibu. Aku akan segera menemui Mbak Losi. Aku akan menanyakan semuanya tentang apa yang terjadi pada istriku. Aku mengendarai mobilku dengan kecepatan sedang. Suasana jalanan sangat sepi, karena memang sudah waktunya jam kerja. 2 jam aku menempuh perjalanan. Kini jalanan yang aku lewati adalah jalanan yang curam, karena jalan yang berada di tengah hutan. Sisi kiri yang ditumbuhi oleh semak belukar, dan sisi kanan yang langsung terpampang pada sebuah jurang. Setelah melewati jalanan yang sedikit sulit, kemudian aku berjalan di jalan setapak yang sudah dikatakan oleh warga yang sebelumnya aku bertanya. Jalan setapak dengan sisi kanan dan kiri yang dipenuhi oleh kebun yang rindang. Setelah menempuh 15 menit perjalanan, aku menemukan sebuah rumah. Rumah yang sederhana yang masih terbuat dari bambu. Masuk aja. Suara menggema memotong kalimatku. Dengan perasaan risau, aku melangkahkan kaki memasuki rumah yang ukuran 4 kali 4 meter ini. Duduklah. Aku duduk di atas tikar kumuh. Terdapat satu ruangan yang tertutup. Bau menyan menyeruak, tercium di indera penciumanku. Sedikit hawa dingin menyelundup, karena memang suasana yang masih asri dan juga berada di tengah hutan. Ucapanku terhenti karena Mbak Losi memotongnya. Kematian istrimu karena perbuatan para pria yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak tenang dan tidak mengikhlaskan para pria itu hidup setelah berbuat keji padanya. Ada 7 pria yang sudah memerkosa istrimu. Satu wanita yang menjadi salah satu dari komplotannya. Seterusnya sambil mengisap satu kuntung tembakau. Apa? 7 pria? Satu wanita? Apa maksud ucapanmu? Dalam keadaan nifas yang baru saja melahirkan 1 minggu, mereka memaksa istriku berhubungan. Rentetan pertanyaan aku lontarkan. Rasa tidak percaya masih mengisi pikiranku. Ya, semua adalah orang-orang yang kalian kenal, termasuk wanita itu. Adalah masih satu keluarga. Bahkan ada dari pria itu juga masih berhubungan dengan kalian. Apa? Aku teronjak kaget. Keluarga? Aku tidak memiliki saudara perempuan, hanya memiliki satu orang kakak. Dadaku bergemuruh hebat kala mengingat Erlan. Namun wanita
Aku tidak memiliki saudara wanita selain dari Lira. Sania, imbuhku. Haha, nanti kau akan tahu sendiri. Aku tidak perlu memberitahunya sekarang. Pungkasnya dengan tertawa menatapku. Lalu, bagaimana aku bisa tahu mereka? Kataku bertanya lagi padanya. Kau akan tahu sendiri jika istrimu membalas dendam pada para bajingan itu. Caranya, Mbah? Aku akan menyempurnakan arwah istrimu. Dia yang selalu datang dalam mimpimu bukanlah sekedar mimpi. Dia menemuimu untuk memberitahu siapa yang menjadi pelaku perbuatan yang menjijikan padanya. Terang Balosi menatapku tajam. Bagaimana caranya agar Lira bisa bangkit dan membalas dendam? Itu mudah. Dia adalah wanita yang tinggal di desa Lingsir, bukan? Desa yang terkenal angker dan juga mistisnya. Apalagi desa itu adalah desa yang sudah dikutuk oleh seorang petua pada zamannya dulu. Dikutuk? Ulangku. Ya, siapa saja yang melakukan perbuatan jahat, mereka akan mendapat balasan seperti mana yang mereka lakukan. Jika mencuri atau merampok, mereka akan mati diterkam mangsa. Jika mereka memerkosa atau melakukan perbuatan zina sebagainya, mereka akan mati dalam keadaan mengenaskan. Bibirnya menjelaskan. Jika kau ingin tahu, tidurlah di sini. Kita bersama akan membangkitkan istrimu. Akan saya ajak kamu ke hutan di mana sosok yang akan membantu istrimu membalaskan dendamnya. Pintanya. Aku siap. Akan aku lakukan apapun untuk menemukan para bajingan itu. Angin berembus, menerpa wajahku. Suasana kembali berbeda dengan tawa Balosi yang menggema. Baiklah, nanti malam kita akan memulainya. Aku mengangguk samar. Pikiranku dipenuhi rasa yang tak karuan. 7 pria yang melakukan hal yang menjijikan pada istriku. Dan ada di antaranya adalah keluargaku. Aku yakin Erlan adalah pelakunya. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup di atas penderitaanku dan istriku. Wanita. Batinku berpikir keras akan sosok wanita yang ikut andil dalam hal pemerkosaan istriku. Mungkinkah Sania? Aku menerka-nerka. Karena tidak ada saudara yang dekat selain Sania, kakak dari istriku sendiri. Mungkinkah dia setega itu? Memang sejak Sania ditinggal suaminya, dia sering berkunjung untuk menemui istriku. Bahkan sejak dia menjadi janda, dia semakin sering datang ke rumah dengan alasan bosan. Dari wajahnya, dia terlihat baik dan sopan. Hanya saja dia jarang bicara. Apa mungkin dia menginginkan kematian istriku? Kupijat pelipis yang terasa berdenyut. Andai benar Erlan dan Sania dalangnya, aku tidak akan membiarkan mereka hidup tenang. Malam sudah menyapa menggantikan siang. Aku dan Balosi sudah bersiap akan segera pergi ke hutan, di mana aku akan bertemu dengan sosok yang akan membantuku. Jarak desa Lingsir ke kotaku tidak jauh, hanya 1 jam menempuh perjalanan. Lebih jauh ke rumah Balosi yang terdapat di tengah hutan. Dan kini kami akan menuju desa Lingsir untuk menuju hutan yang dimaksud Balosi. 1 jam lebih aku dan Balosi menempuh perjalanan menuju hutan. Terang remang dari bulan yang tidak terlalu nampak membuat penerangan kami sedikit berjarak. Kami berjalan menyusuri jalan setapak. Semakin dalam semakin sunyi dan mencekam. Suara hewan malam terdengar sepi. Tidak ada orang yang menjadi penghilang kesunyian. Angin berembus sedikit kencang. Terlihat bayangan hitam melayang. Bulu di tengkuk berdiri, merasakan rasa takut yang menjalar. Tidak perlu takut, kita akan segera sampai. Balosi mengetahui perasaan takutku yang menjalar. Hutan yang rindang juga senyap suara. Seakan tidak ada penghuninya seperti hewan. Sama sekali tidak ada suara, dan hanya hembusan angin yang semakin menusuk. Suara burung gagak terdengar. Setelah kami berdekatan dengan sebuah lorong yang gelap dan sunyi, aku terus mengekor di belakang Balosi.
Kupeluk erat tubuhku karena rasa dingin yang semakin menusuk ke tulang. "Bah, apa kita masih jauh?" tanyaku dengan lirih. "Sebentar lagi, di depan sana." Tunjuknya pada sebuah gubuk yang sedikit penerangan oleh cahaya. "Apa ada orang di tengah hutan seperti ini?" "Tidak ada. Kau akan tahu sendiri." Kami pun sampai di depan gubuk. Ranting daun kering memenuhi keseluruhan. Balosi membuka pintu dan mengajakku masuk. Suara derit pintu terdengar karena pintu yang sudah usang dan seperti lama tak ada yang datang, sehingga pintu gubuk tersebut terlihat sedikit rapuh. "Masuk dan duduklah." Aku mengangguk. Ia langsung duduk berhadapan dengan Balosi. Terdengar suara mulut Balosi yang berkomat kamit. Entah apa yang dia baca. Angin kembali menerpa wajahku, membuat rasa dingin dan takut kembali menyelundup. Brak! Suara benda berjatuhan terdengar. Angin semakin kencang berembus di dalam gubuk yang kecil dan berdebu. "Datanglah." Suara Balosi terdengar memanggil seseorang. Aku menyapu ruangan yang minim pencahayaan. Terlihat bayangan hitam tengah berdiri di pojok belakang. "Mbah." "Tidak perlu takut. Dia yang akan membantu istrimu. Kau akan tahu siapa saja yang akan menerima pembalasan. Mereka akan mati dengan nasib yang sama. Terputusnya kemaluan dari tempatnya. Dan mereka akan mendapat balasan dari apa yang mereka berbuat sesuai dengan perilakunya." Aku hanya diam menyimak perkataannya. Pandanganku masih tak lepas pada sosok di pojok dinding. Bau anyir dan bau busuk menusuk hidung. Lilin menyala dengan sendirinya. Kini aku dapat melihat sosok yang tengah berdiri. Wajahnya pucat dengan perutnya yang sedikit membuncit. Darah mengalir dari area sana. "Kau mengenalinya?" Tanya Balosi yang langsung kutanggapi dengan gelengan kepala. "Dia istrimu." Istriku? "Ya, lihatlah." Aku mencoba melihatnya dengan seksama. Dari tubuhnya dan baju yang dikenakan, memang sangat mirip. Rambut yang tergerai panjang dan menutupi wajahnya, sehingga aku sedikit tak nampak wajahnya. "Lira," liriku memanggilnya. Ia menatapku sendu dengan bibirnya yang memutih. Mereka menyakitiku. Tolong aku, Mas." Dadaku terasa sesak, menatap wajah istriku yang memucat. Tubuhnya yang terdapat banyak luka. "Sayang, benarkah ini kamu?" Kuayunkan langkah. Tungkaiku bergetar melihat sosok di hadapanku. Maafkan Mas sayang." Kupeluk tubuhnya. Dingin. Itu yang kurasa. Tidak ada kehangatan lagi di sana. Tatapan kosong dan sayu, itu yang kulihat. "Katakan, siapa yang melakukan itu?" tanyaku dengan sendu. Namun bukan jawaban yang kudapat. Dia melayang mundur, seakan menjauh dariku. Aku yang hendak mengejar tapi ditahan oleh Balosi. "Biarkan dia pergi." Tegurnya. "Kenapa, Mbah? Aku ingin tahu siapa yang menyakiti dia." "Kau akan tahu sendiri nanti. Biarkan dia melakukan tugasnya. Dia akan menemui Nyi Laksmi agar segera memberi pelajaran pada mereka." "Tapi..." "Mari kita pulang. Karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya." Sosornya memotong ucapanku. Aku hanya mengangguk, mengikuti langkah kakinya. Pikiranku masih terbayang akan sosok Lira yang kutemui baru saja. Hawa dingin kembali menusuk tubuhku. Angin yang berembus menjadi teman sepanjang malam. Setelah beberapa jam kami sampai di rumah Balosi.
Aku merebahkan tubuh yang terasa letih di atas tikar. Balosi memasuki kamarnya dan menyuruhku beristirahat. Mataku enggan terpejam. Ingatanku masih tertuju pada Lira. Mari kita pulang. Karena masih akan ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Aku kembali terngiang ucapan Balosi. Entah apa maksudnya dia berkata seperti itu. Pikiranku kembali dipenuhi dengan banyak pertanyaan. Tanda tanya yang semakin besar. Mataku sudah terasa berat. Hingga akhirnya aku terlelap dan menyambut mimpi yang kuharap dapat bertemu Lira. Pagi menyapa. Aku sudah bersiap karena akan pulang ke kota pagi sekali. Meski masih banyak hal yang ingin aku tanyakan. Namun jawaban yang sama selalu itu yang kudapatkan. Bah, saya pamit. Pamitku pada Mbak Losi. Ya, hati-hati. Ingat baik-baik. Jangan tunjukkan apapun pada keluargamu jika kau telah mengetahui siapapun pelakunya. Pesannya. Baik, Mbah. Aku pun melangkah dan menjauh dari rumah Mbak Losi. Kemudian aku menancap gas untuk segera pulang, agar tidak terlalu sore sampai rumah. Jika tidak, semua akan bertanya, kemana dan apa yang kulakukan, sehingga aku tidak pulang semalaman. 3 bulan sudah Lira meninggalkan kami. Aku dan Ani tidak terlalu dekat. Tidak sama seperti waktu bersama Lira. Meski jauh, tapi aku sering menanyakan keadaannya. Bertanya tentang dia yang baik-baik saja atau bagaimana. Tapi sekarang aku hanya fokus dengan diri sendiri. Karena tidak ingin selalu melihat wajah yang telah merawat putriku. Sejak aku mengetahui ada sosok wanita yang ikut andil dalam hal keji yang menimpa istriku. Terlalu besar kecurigaanku pada Sania. Sehingga aku memberikan jarak padanya. Dan akan mendekati Ani jika ibu yang tengah menggendongnya. Endaru? Suara lembut ibu memanggilku. Aku melirik dan langsung menghampirinya. Ada apa, Bu? Sebelumnya, ibu dan ayah minta maaf. Ini mungkin akan sedikit membuatmu terkejut. Tapi kami tidak memiliki pilihan lain. Apa yang ibu katakan? Selaku. Kami ingin kamu menikah dengan Sania. Bagai disambar petir di tengah hari. Kata-kata ibu membuat dadaku terasa sesak. Gejolak dalam dada kian bergemuruh. Apa maksud semua ini, Bu? Kutatap ibu dengan tatapan intimidasi. Ibu pun menatapku dengan perasaan gelisah. Tolong kamu pikirkan. Kasihan Ani yang masih butuh kasih sayang seorang ibu. Menikahlah dengan Sania. Candaan macam apa ini, Bu? Tidak. Aku tidak akan menikah Sania. Aku mencintai Lira. Dan sampai kapanpun tidak akan menikah lagi. Tegasku menatap tajam maniknya. Daru, pikirkan tentang Ani. Biarkan Sania merawatnya. Dia membutuhkan sosok ibu, Daru. Tolong, Bu. Jangan memaksaku untuk menikahi iparku. Aku tidak menyukainya. Aku menolak tegas permintaan ibu. Apalagi sejauh ini. Aku mencurigai dia yang ikut andil atas apa yang terjadi pada istriku. Daru, jangan memaksaku. Karena sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi pernikahanku dengan wanita itu. Kutinggalkan ibu yang masih berdiri dengan menatapku. Meski rasanya aku merasa bersalah karena sudah membentaknya. Aku bersitatap dengan Sania. Dia menggendong Ani yang tengah terlelap. Kulewati dirinya tanpa menyapanya. Sania. Samar ku dengar Sania memanggilku. Namun terdengar ibu yang kembali memanggilnya. Mari kita pulang. Karena masih ada sesuatu yang akan membuatmu terkejut nantinya. Ingatanku kembali pada ucapan Balosi. Apakah ini maksud dari perkataannya? Ibu memintaku menikahi kakak iparku.
Kuremas kepala yang terasa berdenyut. Sesak dada dan gejolak yang semakin bergemuruh. Lira, apa maksud semua ini? Apakah Sania ikut andil dalam hal tragis yang menimpamu? Bulir bening telah lolos membasahi kedua pipiku. Aku menangis mengingat sosok Lira, wanita yang tak akan tergantikan oleh siapapun. Kenapa? Kenapa seperti ini? Batinku. Kuusap kasar kedua pipi yang basah oleh air mata. Perasaanku kini hancur kala menghadapi suasana yang amat sulit. Bagaimana bisa ibu memintaku aku menikah dengan Sania, sedang dia tahu aku tidak mungkin melakukan itu. Seminggu sudah sejak kejadian di mana ibu memintaku untuk menikah dengan Sania. Aku berharap semua tidak akan pernah ibu ucapkan lagi. Hatiku dan hidupku hanya milik Lira. Bagiku dunia ini hampa tanpa adanya dia. Dia yang selalu bersikap manja dan mampu membuatku bahagia kala bersamanya. Itu tak bisa aku gantikan dengan yang lain. Plak! Sebuah tangan menepuk pundakku. Kulihat ayah tengah berdiri menatapku. Manik hitamnya yang sudah dipenuhi oleh tangis kini terlihat sayu karena usianya yang semakin tua. Ayah. Ada apa? Kenapa kau melamun? Jangan terlalu dipikirkan. Semua akan terungkap seiring waktu yang berjalan. Tukasnya dengan pandangan menatap lurus keluar jendela. Namun aku tidak bisa menerima kebohongan di matanya. Bibir dia bisa mengatakan kebohongan, tapi hati, juga sorot mata kehilangan, tidak bisa dia sembunyikan. Aku tidak akan mengikhlaskan jika semua pelaku memerkosa istriku belum aku temukan. Daru, ayah percaya mereka tidak akan mendapat ketenangan. Semua akan menerima balasan. Hanya saja kita tidak tahu kapan kita akan melihat mereka merasakannya. Ayah. Ku tarik nafas dalam-dalam, berusaha menceritakan rasa kecurigaanku. Ada seorang wanita yang menjadi salah satu pelaku yang sudah merencanakan semua yang menimpa istriku. Sambungku. Wanita siapa? Siapa dia? Dan kamu tahu dari mana? Tanyanya dengan wajah sedikit terkejut. Aku akan mencari tahu sendiri ya. Dan informasi yang kudapat, 7 pria yang sudah menyakiti istriku dan 1 wanita yang ikut andil di dalamnya. Dari informasi tersebut, ia masih dekat dengan kita. Ayah menarik nafas dan membuangnya kasar. Aku tahu dia tengah berpikir keras dan bertanya-tanya siapa wanita tersebut. Dan sama seperti hatiku, masih menjadi pertanyaan besar siapa wanita yang dimaksud oleh Mbak Losi. Daru, apa? Ibu. Ucapan ayah terhenti kala mendengar suara teriakan Sania. Kami saling pandang dengan pikiran bertanya, ada apa sehingga Sania berteriak? Aku dan ayah segera beranjak, mencoba melihat apa yang terjadi padanya. Daru, ada apa dengan Sania? Tanya ibu yang sama-sama panik mendengar teriakan Sania. Tidak tahu bu, aku sama ayah baru mau melihatnya. Ayo kita lihat, ajak ayah. Kami bersama menuju kamar Lira dan mencoba melihat keadaannya. Sania, kamu baik-baik saja nak? Panggil ibu. Sania? Kenapa sepi bu? Tanyaku. Coba kamu lihat dari atas ventilasi. Pinta ibu menyuruhku melihat lewat lubang ventilasi. Aku mengangguk, lalu mengambil kursi dan mencoba melihatnya. Di dalam terlihat gelap. Namun aku bisa menangkap sosok yang tengah terduduk dengan wajah yang tenggelam di lutut. Ayah, coba didobrak aja. Tanpa menjawab, ayah mendorong pintu dan langsung mendobraknya. Sania? Ibu menghampirinya dengan sedikit berlari. Sania,
Kamu kenapa, nak? Sania mendongak dengan wajah sembab. Namun aku hanya membuang muka setelah menatapnya sekilas. Rasa amarah dan ingin bertanya padanya aku tahan. Karena aku akan mencari tahu sendiri kebenarannya. Tidak apa, Bu. Sania hanya melihat kecoa. Paparnya dengan menatap wajah ibu. Apa melihat seekor kecoa dia sampai pucat dan menangis sampai sembab? Kecoa? Kataku. Iya, kecoa. Aku takut sama kecoa. Kilanya yang membuat aku sama sekali tidak percaya. Seperti alasan yang kurang etis bagiku. Aku tahu orang yang takut dengan hewan itu seperti apa. Dia tidak akan sampai menangis seperti telah melihat setan. Tapi Sania, dia pucat dengan peluh yang membasahi wajahnya. Ya Allah, ya sudah, sekarang bangun, minum dulu. Ibu menyodorkan satu gelas air putih yang hanya diminum seteguk oleh Sania. Ya sudah, kamu istirahat aja, biar Ani Daru yang jaga. Aku langsung membawa Ani keluar, mencium kening dan pipinya. Aku berharap rinduku pada Lira dapat terobati hanya dengan menatap wajah Ani. Sania takut kecoa, Bu? Tanya ayah pada ibu. Entah, mana ibu tahu ya? Itu, sampai keringetan dan pucat gitu. Kayak orang habis lihat setan aja. Ucapan ayah sedikit membuatku berpikir keras. Benarkah Sania melihat kecoa? Apa memang dia hanya berdusta? Pikiranku kembali menatap Ani. Jika dia ada sangkutannya, aku yakin Sania akan merasakan rasa bersalah dan akan merasakan ketakutan yang hebat. Lira, buatlah semua yang menjadi pelaku itu merasa ketakutan. Buatlah mereka menyesal sudah menyakitimu. Hari ini aku melihat Sania dalam keadaan ketakutan. Yang beralasan dia melihat kecoa hingga wajahnya begitu pucat dan sembab. Daru, ayah, makan malam sudah siap. Ibu berteriak memanggil kami. Aku langsung menghampiri dan duduk bersama ayah. Loh, mana Sania? Tanya ayah. Masih di kamar mungkin. Aku menyendok nasi dan lauk kesukaanku. Bahkan ada rendang dan ikan gurame, kesukaan Lira juga. Ini ikan kesukaan Lira. Tuturku memandangi ikan di atas piring. Iya, ibu rindu dia. Hingga ayah membelinya spesial untuk kamu. Kata ibu menjelaskan. Aku semakin terpuruk. Mengingat bagaimana ibu dan ayah sangat merindukan istriku. Kenapa? Kenapa secepat ini kamu pergi? Sudah. Jangan bersedih lagi. Ayo makan. Aku langsung menyuapi mulut ini dengan nasi. Dengan kelopak mata yang memanas. Karena menahan genangan yang menganak di sana. Aktivitas kami semua berhenti. Teriakan Sania terdengar kembali, mengganggu waktu makan kami bersama. Ada apa lagi sih dia? Desisku sambil kulempar sendok yang kupegang. Ibu menatap ayah heran. Ini kedua kalinya dia berteriak dan mengganggu waktu bersama kami. Ayo lihat, Bu. Ajak ayah yang langsung melenggang dari meja makan. Aku mengekor di belakang. Karena memang aku malas untuk bertemu, apalagi melihat wajahnya. Sania, kamu baik-baik saja, nak? Panggil ibu setelah mengetuk pintu. Beberapa saat tidak ada jawaban. Ibu sampai berkali-kali mengetuk pintu kamar Sania. Pintu terbuka. Perlahan Sania keluar dengan wajah yang sama. Pucat. Itu yang kulihat. Semakin besar rasa curiga di hatiku. Aku yakin dia tengah merasakan sesuatu.
Maaf, tadi... Tidak apa-apa, lebih baik sekarang kita makan. Sela ibu. Dia mengerti pasti Sania akan mengatakan hal yang sama. Sehingga dengan cepat ibu memotong ucapannya. Dan aku pun malas mendengar perkataannya, yang menurutku tidak masuk akal. Aku beranjak, meninggalkan semua ke meja makan duluan. Yang langsung ayah ikuti dan kami langsung meneruskan acara makan malam yang tertunda karena Sania. Saat makan hanya suara denting sendok dan piring yang menjadi penghilang kesunyian. Tidak ada pembicaraan antara kami. Namun setelah makan, aku yang hendak pergi ditahan oleh ibu. Daru, tunggu. Ibu ingin bicara. Ucapnya menahan lenganku. Bicara apa? Daru, apa kamu sudah memikirkan tentang pernikahan kamu dengan Sania? Ucapnya dengan melempar pandangan padaku dan Sania. Sania terpaku. Apakah ia berpura-pura kaget? Atau dusta belaka? Ibu, apa yang ibu katakan? Ucapnya menyela perkataan ibu. Maaf Sania, tapi ibu memikirkan Ani. Ibu pikir kamu harus menggantikan ibunya. Dia sangat memerlukan sosok ibu. Tidak, sudah aku katakan. Sampai kapanpun aku tidak akan menikahi Sania. Aku tidak mencintainya, Bu. Bahkan sedikit rasa untuknya pun tidak akan aku berikan. Daru, pikirkan Ani. Kamu lihat dia. Lihat dia, Daru. Ibu menunjuk Ani yang duduk di pangkuan Sania. Dia memainkan jarinya. Bayi kecil yang baru saja berumur 4 bulan itu harus merasakan kehilangan sosok ibu. Bahkan dia harus menggantikan Lira untuk menjadi ibunya. Katakan, kau juga tidak ingin menikah denganku, Sania? Kutatap wajahnya dengan tatapan tajam. Raut wajahnya seakan dia tengah diberikan kejutan. Namun sayang, dia bergetar. Tubuhnya bergetar saat berhadapan denganku. Apa dia menginginkan ini? Katakan, Sania. Sambungku, yang langsung membuat dia terlonjak. Sayang, maaf. Liris Sania mencoba menenangkan Ani. Dia langsung pergi tanpa menjawab pertanyaanku. Lihatlah, dia begitu menyayangi Ani. Pikirkan anak kamu juga. Aku berpikir keras untuk permintaan ibu. Namun memang, putriku membutuhkan sosok ibu. Dia masih memerlukan kasih sayang Lira yang tidak ia dapatkan. Baiklah, aku akan menikahinya. Tapi bukan untuk menjadi istriku. Dia hanya mengasuh Ani. Tegasku pada ibu. Tapi Daru, tidak ada tapi. Hanya itu yang bisa kulakukan. Aku pergi meninggalkan ibu dan ayah. Kini tujuanku menikahinya hanya karena satu alasan. Aku akan mencari tahu, benarkah Sania adalah wanita yang bersama-sama dengan para 7 pria tersebut. Kurebahkan tubuhku. Rasa letih dan lelah menyentuh tubuhku. Meski mata tidak ingin terpejam. Kunatap langit-langit yang terang remang karena lampu yang tak kunyalakan. Aku terperanjat. Kalau telingaku samar mendengar suara tangisan. Kuidarkan pandangan menatap ruangan 6 kali 6 meter. Tidak ada apapun dan hanya gorden yang melayang seakan tertiup angin. Suara tangisan semakin menyayat. Kusapu lagi ruangan yang sedikit gelap karena cuaca seperti akan turun hujan. Kusingkap gorden. Mataku menangkap sosok yang berdiri di samping rumah. Rambutnya panjang dengan gaun putih di tubuhnya. Sekilas dia menatapku dengan membalikkan setengah badannya. Wajahnya putih dan pucat. Perutnya aku lihat sedikit membuncit. Lira, liriku. Aku ingat sosok itu adalah Lira yang menemuiku di gudang dalam hutan. Lira, panggilku lagi. Berusaha mengejar namun sebuah tangan menghentikanku. Ayah, ada apa? Kenapa kamu manggil Lira?
Tanyanya penasaran. Aku tidak bisa menjawab pertanyaan ayah. Aku tidak mungkin mengatakan jika aku melihat Lira. Aku hanya rindu pada Lira. Aku rindu dia, ayah. Liriku yang langsung membuang pandangan. Kulihat Lira sudah tidak ada di tempatnya. Dia sudah pergi. Aku tahu Lira tidak ingin aku menikahi Sania, kakak kandungnya sendiri. Namun tidak ada pilihan lain. Aku harus menikahi dia menerima permintaan ibu. Aku harus menemukan bukti bahwa dia juga ikut andil dalam hal yang menimpa Lira. Aku yakin jika dia adalah wanita yang dimaksud Mbak Losi. Hari pernikahanku dengan Sania sudah tiba. Saksi mengucapkan sah. Pertanda aku sekarang sudah menjadi suaminya. Ibu terlihat bahagia. Ayahku lihat tersenyum. Meski dia tersenyum menyembunyikan rasa gelisahnya. Ayah memang tidak menyetujui ini. Tapi dia tidak bisa menolak permintaan ibu. Ayah tahu apa yang dilakukan ibu demi cucunya, putriku. Kulangkahkan kaki memasuki kamarku. Kulihat Sania mengikuti yang langsung kuhentikan langkahnya. Berhenti, Sania. Sania menghentikan langkahnya. Ia menatapku heran. Kenapa, Mas? Jangan memanggilku dengan sebutan itu. Itu hanya untuk istriku, Lira. Dan kamu hanya pengasuh putriku. Jadi panggil aku Indaru. Hardiku. Kutatap manik hitamnya dengan tajam. Mungkin dia merasa tak percaya jika aku akan melakukan hal ini. Namun inilah kenyataannya. Aku menikahi dia karena tujuanku. Tapi kenapa, Mas? Tanyanya dengan lirih. Sudah jelas, aku menikahimu hanya karena permintaan ibu. Jadi jangan berpikir aku sudah menerima kamu sebagai istriku. Oh iya, aku tahu kamu yang melakukan hal keji itu pada istriku, pada adikmu sendiri. Desisku mencengkeram erat pergelangan tangannya. Matanya melotot, mulutnya menganga. Entah dia terkejut karena aku tahu semuanya, atau memang dia tengah bersandiwara. Maksud kamu apa? Kamu menyalahkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tega menyakiti Lira, Sania? Hardiku yang semakin kuat mencekal tangannya. Au, sakit, Mas. Lepaskan. Sania meringis kesakitan. Tapi sakit itu tidak sebanding dengan sakit yang diterima istriku. Sakit ini tidak seberapa. Tidak sebanding dengan apa yang kalian lakukan pada istriku. Membaskan tangannya. Kulihat Erlan tengah melihatku di luar sana. Ada guratan di raut wajahnya. Namun dia langsung pergi saat tahu aku melihatnya tengah memperhatikanku. Ingat baik-baik. Kalian tidak akan tenang selama kalian belum mengakui kesalahan dan perbuatan kalian. Kudorong Sania keluar dari kamarku. Ini kamarku dengan Lira. Dia tidak berhak menempatinya. Wanita seperti dia tidak pantas menjadi istriku. Sebulan sudah aku dan Sania menjadi pasangan. Namun tidak sedikit pun aku berniat menyentuhnya. Bahkan kini, ibu yang menjaga Ani. Dan aku lebih banyak meluangkan waktu bersama dengannya. Sania melanjutkan kerjanya di sebuah toko makanan. Dan dia akan pulang sekitar jam 8 malam. Sebuah pesan masuk. Dia mengirim pesan jika dia akan melihat ayahnya. Dia akan pulang ke desa Lingsir malam ini. Karena ayahnya yang menelpon. Dan mengatakan seperti terjadi sesuatu padanya. Maaf. Aku sepertinya akan telat pulang. Tolong sampaikan ke ibu, titip Ani. Ayah menelpon dan memintaku datang malam ini. Dia seperti tengah membutuhkan bantuan. Seperti itulah pesan yang dia kirimkan padaku, yang sama sekali tidak aku balas. Aku menemui ibu yang tengah mengeloni Ani. Sania yang harusnya mengasuh Ani,
malah pergi menemui bapaknya dan pulang ke desa. Memang desanya ke kotaku hanya menempuh perjalanan selama 1 jam. Itu pun jika jalannya lancar. Biarkan Ani tidur denganku ya, Bu, ucapku. Ibu langsung berbalik menatapku. Memangnya Sania kemana? Dia sepertinya akan pulang telat karena akan ke rumah Pak Johan. Ke rumah Pak Johan? Malam-malam begini? Iya. Daru, ayo kita susul dia. Ini sudah malam. Nanti kalau terjadi sesuatu pada Sania gimana? Pinta ibu dengan perasaan khawatir. Sebenarnya aku malas, tapi yang ibu katakan benar. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.